Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat resmi kepada Presiden Israel, Isaac Herzog, untuk meminta pengampunan penuh bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Surat tersebut dikirim pada Rabu 12 November dan berisi permintaan agar Herzog mempertimbangkan gerasi atas kasus korupsi yang menjerat Netanyahu. Trump menyebut tuduhan korupsi itu sebagai penuntutan bermotif politik yang tidak adil dan memuji Netanyahu sebagai pemimpin tangguh di masa perang. Ia juga menilai Netanyahu berperan besar dalam tercapainya gencatan senjata Gaza yang menewaskan lebih dari 69.000 warga Palestina. Kantor Kepresidenan Israel menegaskan bahwa gerasi hanya dapat diberikan setelah proses hukum selesai. Herzog menghormati dukungan Trump namun menyatakan bahwa prosedur hukum tetap harus dijalankan. Amerika Serikat dilaporkan memiliki bukti bahwa sejumlah pejabat Israel sempat membahas rencana pengiriman warga Palestina ke dalam terowongan di Gaza yang diduga berisi bahan peledak. Dua mantan pejabat Amerika mengungkapkan hal tersebut kepada Reuters pada Selasa 12 November. Informasi intelijen itu dikumpulkan pada akhir masa pemerintahan Presiden Joe Biden dan sempat dilaporkan ke Gedung Putih. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran di Washington karena dianggap berpotensi melanggar hukum humaniter internasional. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, membantah laporan itu dan menegaskan larangan penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia. Sementara itu, Al Jazeera melaporkan bahwa temuan tersebut memperkuat tuduhan lama kepada Israel yang disebut kerap menjadikan warga sipil sebagai tameng, baik di Gaza maupun tepi barat. Sejumlah video yang diverifikasi media internasional menunjukkan warga Palestina diikat di kendaraan militer Israel saat operasi berlangsung. Jika tuduhan ini terbukti, Amerika berpotensi menghadapi tekanan hukum dan diplomatik karena terus menyalurkan bantuan senjata serta intelijen kepada Israel di tengah dugaan pelanggaran tersebut. Surat dari Donald Trump yang berisi desakan agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diberi pengampunan memicu perpecahan tajam di Israel. Kubu pemerintah dan oposisi kini saling berseberangan dalam menanggapi langkah tersebut. Kantor Presiden Israel, Isaac Herzog, merespon surat itu dengan nada diplomatis. Pihak istana menegaskan bahwa Herzog tetap menghormati Trump dan menghargai dukungannya terhadap Israel. Namun, istana juga menekan bahwa permohonan pengampunan hanya dapat diajukan secara resmi melalui prosedur hukum yang berlaku. Dari pihak pemerintah, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir secara terbuka mendukung gagasan Trump. Ia menilai proses hukum terhadap Netanyahu telah bergeser menjadi serangan terhadap jaksa penuntut yang dianggap sering ceroboh dalam menangani perkara. Sebaliknya, pemimpin oposisi sekaligus mantan Perdana Menteri Yair Lapid menolak keras gagasan tersebut. Ia menyebut bahwa hukum Israel mewajibkan pengakuan bersalah dan penyesalan sebelum seseorang bisa menerima pengampunan. Pernyataan itu mempertegas garis pemisah antara kubu pendukung Netanyahu dan kelompok oposisi yang menolak campur tangan politik luar negeri. Pasukan Israel menewaskan 3 militan di wilayah Rafah, Gaza Selatan pada Rabu 12 November ketika tengah membongkar jaringan terowongan di area yang berada di bawah kendali mereka. Militer Israel menyebut pasukannya mendeteksi 4 orang bersenjata di sisi timur garis kuning, wilayah operasi pasukan darat Israel. Israel menegaskan tidak ada korban di pihak tentaranya. Sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober lalu, bentrokan sporadis masih sering terjadi meski perang dinyatakan berhenti. Israel dan Hamas kerap saling menuduh melanggar kesepakatan. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 245 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak gencatan dimulai. Di sisi lain, militer Israel melaporkan 3 tentaranya juga meninggal di Gaza dalam periode yang sama. Sebulan sejak deklarasi gencatan senjata di jalur Gaza, Israel dilaporkan telah melakukan pelanggaran hampir setiap hari. Kantor media pemerintah Gaza mencatat, dari 10 Oktober hingga 10 November, pasukan Israel telah melanggar kesepakatan setidaknya 282 kali melalui serangan udara, artileri, dan penembakan langsung. Data mencatat Israel menembaki warga sipil sebanyak 88 kali, menyerbu kawasan pemukiman sebanyak 12 kali, membombardir Gaza 124 kali, serta menghancurkan properti warga dalam 52 insiden. Selain itu, sebanyak 23 warga Palestina ditahan selama periode tersebut. Israel juga diduga terus menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan, serta menghancurkan infrastruktur vital di seluruh wilayah Gaza. Analisis Al Jazeera menunjukkan dalam 31 hari masa gencatan senjata, Israel tetap menyerang Gaza pada 25 hari di antaranya. Meski demikian, Amerika tetap mengklaim bahwa gencatan senjata masih berlaku efektif. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.